Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustaz dalam video pendidikan agama Islam atau PAI untuk kelas 5, masih dengan judul Ibadah Puasa Ramadan. Seperti biasa, sebelum belajar, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, kami ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, adapun peta konsepnya untuk pembelajaran kita yaitu ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang sudah kita bahas minggu kemarin yaitu ketentuan puasa. Nah, ketentuan puasa yaitu mengikuti dari syarat sah puasa, rukun puasa, hal yang membatalkan puasa, dan sunnah puasa. Kemudian ibadah bulan Ramadan yaitu ada sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nanti semuanya dirangkum dalam hikmah puasa. Nah, pelajaran yang kemarin masih ingat? Nah, pelajaran yang kemarin yaitu ketentuan puasa Ramadan. Kemudian ada syarat wajib puasa yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian ada syarat sah puasa, rukun puasa, kemudian ada hal yang membatalkan puasa. Yang terakhir ada sunnah puasa. Nah, saya pembelajaran kita pada hari ini yaitu bagian B halaman 83, praktek puasa Ramadan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mempraktekkan puasa dan ibadah di bulan Ramadan. Soleha, sudah pernahkah kalian melaksanakan puasa Ramadan? Nah, ingat, puasa Ramadan hukumnya adalah wajib dilakukan bagi setiap muslim. Jadi, kamu wajib melakukannya. Nah, berikut adalah cara yang benar untuk melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama adalah berniat waktu malam hari atau waktu subuh. Nah, yaitu setelah terbenamnya matahari sampai imsak. Itu waktu kita berniat. Kemudian yang kedua yaitu makan sahur dini hari atau tengah malam boleh hingga waktu imsak. Kurang lebih 10 menit menjelang waktu subuh. Itu adalah waktu imsak. Tapi yang paling sunnah kemarin adalah mengakhirkan sahur. Artinya sahur-sahurnya itu di akhir-akhir dari imsak, dari waktu imsak. Itu yang lebih disunnahkan. Kemudian yang ketiga, tidak makan atau minum serta menahan segala nafsu mulai dari terbit fajar atau imsak ya sampai tenggelam matahari atau waktu azan maghrib. Kemudian yang keempat, tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan berkata kotor.
Nah, perbuatan tercela atau berkata kotor itu bukan membatalkan puasa ya, bukan termasuk membatalkan puasa, tapi suatu hal yang mengurangi dari pahala puasa. Kemudian yang kelima, menyegerakan berbuka puasa. Nah, menyegerakan atau apa? Coba kalau misalnya waktu berbuka sudah tiba, nah segera kita berbuka puasa. Nah, puasa apabila telah sampai waktunya. Nah, kemudian praktek puasa. Marah itu tidak diperbolehkan ketika berpuasa karena apa tadi? Karena marah adalah mengurangi dari pahala puasa. Nah, kemudian bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Bulan Ramadan Allah menjanjikan akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Artinya apabila kita berbuat baik di bulan Ramadan itu, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita berlipat-lipat ganda atau bertambah banyak. Kemudian yang ketiga, untuk menyempurnakan ibadah puasa, Allah menganjurkan kita untuk melakukan ibadah sunnah lainnya. Nah, sunnah yang lainnya yaitu yang cuma hanya dilakukan waktu bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Nah, kalau yang kedua, tadarus Al-Quran itu bisa kita lakukan atau kita laksanakan di luar bulan Ramadan, tapi alangkah baiknya lagi kita lakukan ketika bulan Ramadan. Kemudian salat tarawih dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian salat tarawih juga dapat mempererat tali silaturahmi sesama muslim. Kenapa? Karena biasanya kita salat tarawih itu berjamaah di masjid, di langgar atau di mushola ya. Jadi bisa mempererat silaturahmi kita, saling ketemu dengan orang lain. Kemudian tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran atau memahami dari makna atau terjemah dari Al-Quran, mempelajarinya, itu arti dari tadarus Al-Quran. Nah, akan membuat kita semakin paham akan ajaran dari Al-Quran tersebut. Nah, salat tarawih adalah salah satu sunnah yang dilakukan pada malam bulan Ramadan. Nah, yang dilakukan setelah salat Isya. Hukum melakukan salat tarawih adalah sunnah muakkad atau sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat dianjurkan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian salat tarawih bisa dilaksanakan sendiri atau bisa juga berjamaah. Kemudian salat tarawih dilaksanakan setelah salat Isya sampai terbit fajar. Nah, boleh berarti salat misalnya ketiduran terus bangun jam 12, nah salat tarawih boleh. Kemudian salat tarawih mempunyai keutamaan yang besar, yaitu pengampunan dosa bagi yang melaksanakannya secara ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah satu contoh salat tarawih di masjid, nah agar semakin bertambah pahala ibadah di bulan Ramadan. Nah, kemudian bilangan salat tarawih tidak diterangkan secara pasti. Nah, namun ada beberapa hadis yang dikiaskan atau disamakan dengan jumlah rakaat salat tarawih. Yang pertama, hadis pertama, ada 8 rakaat salat tarawih dan 3 rakaat salat witir. Kemudian bilangan yang kedua, 20 rakaat salat tarawih dan 3 rakaat salat witir. Jadi yang mana Ustadz yang benar? Nah, dua-duanya adalah benar. Nah, kemudian cara melakukan salat tarawih. Salat tarawih boleh dikerjakan dengan 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir atau 8 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Kemudian jika dikerjakan dengan 20 rakaat, maka setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Nah, jika dikerjakan 8 rakaat, maka boleh diakhiri salam pada
2 rakaat atau 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Kemudian yang berikutnya, syarat rukun dan bacaan dan cara melakukan salat tarawih itu sama dengan salat biasa. Kemudian yang beda adalah mungkin bedanya adalah niatnya saja. Kemudian salat tarawih boleh dikerjakan sendirian atau berjamaah ya. Nah, setiap 2 rakaat atau 4 rakaat setelah salam disunahkan membaca zikir dan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Nah, biasanya doa atau zikir ini dibaca oleh imam ya ketika setelah salam pada waktu salat tarawih. Nah, adapun bacaan niat salat tarawih. Yang pertama, jika melakukannya sebanyak 2 rakaat tanpa berjamaah, niatnya yaitu sholli sunnatat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya atau dalam hati, aku niat salat tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian jika melakukannya sebanyak 4 rakaat 1 kali salam, nah niatnya adalah sholli sunnatat tarawih arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Artinya aku niat salat tarawih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian jika lakukannya dengan berjamaah, maka lafalnya niatnya ditambah dengan imaman atau untuk yang menjadi imam. Kemudian ditambah makmuman bagi yang menjadi makmum. Jadi contohnya, sholli sunnatat tarawih raka'ataini makmuman lillahi ta'ala, atau untuk jadi imam, sholli sunnatat tarawih raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Seperti itu. Nah, soleh-solehah tadarus Al-Quran. Nah, pada bulan Ramadan, Al-Quran pertama kali diturunkan. Al-Quran menjadi pedoman bagi umat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran fihi Al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Kemudian, membaca Al-Quran itu merupakan ibadah utama dan paling banyak pahalanya. Nah, tadi di sini disebutkan adalah Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, biasanya waktu bulan Ramadan itu diperingati Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran pada tanggal berapa? Ya, pada tanggal 17 Ramadan. Nah, tadarus Al-Quran itu adalah memperbanyak membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Nah, soleh-solehah, adapun kesimpulan kita pada hari ini yaitu yang pertama, puasa. Kita ulangi ya, puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Kemudian, ketentuan puasa meliputi dari syarat puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, hal yang membatalkan puasa, dan sunnah-sunnah puasa. Kemudian, di bulan Ramadan kita dianjurkan memperbanyak amalan kebajikan seperti tadarus Al-Quran, sholat malam, kemudian sholat malamnya seperti sholat tarawih, sholat witir, kemudian bersedekah, i'tikaf atau berdiam diri di masjid. Nah, kemudian beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dan hal-hal atau ibadah yang lainnya.
Nah, soleha, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan video pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ustadz dan untuk kalian. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Salah khilaf, maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.